Kali ini aku bikin bolu tape kukus yang ekonomis aja, cukup pakai 2 telur dan ini hasilnya lembut lembab gitu. Penasaran gak sih gimana cara buatnya? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nur Islamia Muksin. Kali ini aku bikin bolu tape kukus. Di sini aku pakai tapenya lumayan banyak, dihaluskan pakai garpu aja kayak gini. Lalu kemudian kita tambahkan dengan kental manis atau susu kental manis. Banyaknya cukup 1 sendok makan. Jadi nanti takaran gulanya kita harus kira-kira karena tape udah manis, ditambahin kental manis yang juga rasanya manis. Jadi nanti takaran gula bisa disesuaikan dengan selera manisnya teman-teman semua. Di sini diaduk rata lagi setelah ditambahkan kental manis, lalu kemudian kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke wadah lain untuk mengocok telurnya menggunakan hand mixer aja. Nah, di wadah lain ini dia kita mau mixing 2 butir telur. Aku pakai yang ukuran besar ya. Lalu kemudian tambahkan gula pasir kurang lebih sesuai takaran di resep, atau mau ditambahkan sedikit dikurangi sedikit boleh. Lalu tambahkan 1 sendok teh emulsifier, boleh SP, TBM, Ovalet, bisa saling menggantikan. Lalu ini di mix sampai dia nanti warnanya akan lebih putih pucat, dia akan lebih mengembang dan dia jatuhnya nanti akan lebih berjejak. Nah, kalau diperhatikan tekstur akhir nanti tuh kelihatan lebih shiny juga. Nah, kalau udah kayak gitu menurut aku udah cukup. Ini di mixnya menggunakan hand mixer kayak gini, menggunakan kecepatan tinggi sebentar aja. Jadi kalau udah dapet tekstur yang mengembang kental berjejak, langsung dicukupin aja. Kemudian jangan lupa ini diratakan bagian pinggirannya kalau emang ada gula pasir yang nempel di pinggiran dan belum keaduk sempurna. Tapi kalau sekiranya bisa teraduk sempurna tanpa diratakan ya nggak apa-apa juga. Lalu kemudian ini lanjut mixing, menurut aku sebentar lagi aja ini udah cukup. Lalu nanti tinggal kita tambahkan bahan lainnya nih, menurut aku kayak gini udah cukup. Kita tambahkan ini tape yang tadi dihaluskan, lalu kemudian tambahkan dengan pasta pandan. Ini sesuai dengan stok yang ada di rumah aja, mereknya bebas, dikira-kira aja sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok teh ya, bisa dikira-kira aja. Ini diaduk rata tapi cukup pakai kecepatan rendah aja dan sebentar aja sekedar rata, atau kalau mau hati-hati bisa diaduk pakai spatula aja. Lalu baru masukkan bahan keringnya. Di sini pakai tepung terigu, dan kalau ada baking powder di rumah bisa ditambahkan sekitar setengah sendok teh baking powder supaya tekstur mengembangnya tetap kokoh juga, karena ini kan kandungan tapenya, komposisi tapenya lumayan banyak ya, jadi supaya nggak terlalu berat gitu cake-nya. Dibantu pakai baking powder setengah sendok teh aja. Ini diaduk rata pakai hand mixer, masih pakai kecepatan rendah, sebentar aja sekedar rata. Lalu kemudian terakhir tinggal kita tambahkan lemaknya. Di sini aku pakai margarin yang dilelehkan, atau kalau mau di mentega dan margarin perpaduan keduanya dilelehkan boleh, mau pakai mentega doang juga boleh. Lalu kemudian tambahkan juga minyak, pakai minyak sayur biasa aja boleh, atau canola oil juga boleh. Untuk mentega dan margarinnya yang sudah dilelehkan, pastikan dia sudah lebih adem dan suhu ruang. Nah, ini masih di mix menggunakan kecepatan rendah sebentar aja sekedar rata, dan aku tetap pakai spatula untuk di akhir supaya bagian bawah itu keangkat dan keaduk sempurna. Nah, kalau udah tinggal kita siapin aja loyangnya. Dan jangan lupa kita sudah harus manasin kukusan, steamer, klakat atau dandang panci kukusan itu kita panasin. Pastiin sebelum loyang kuenya masuk itu kukusannya udah panas, sudah penuh uap. Nah, ini kan udah rata nih, tinggal kita tuang aja ke loyangnya.
Untuk loyangnya aku pakai size 18 cm, boleh pakai stok loyang yang ada di rumah, bebas pakai apa aja. Jangan lupa loyangnya dioles dulu ya. Aku pakai Carlo atau bisa diganti dengan margarin mungkin yang ada di rumah. Dioles rata, lalu kemudian setelah rata tinggal kita tuang aja deh adonannya ke loyang ini. Nah, setelah dituang semua habis bersih ke loyang, diratakan, dihentakkan beberapa kali, lalu kemudian tinggal kita kukus aja di dalam dandang panci kukusan, tutupnya dialasi dengan serbet, lamanya sekitar 25-30 menit menggunakan api sedang ke besar. Nah, karena kebetulan kompor aku nih api besarnya nggak terlalu besar banget, jadi menurut aku api sedang atau api besar bisa dikira-kira aja ya. Ini 30 menitan dikukus, dan setelah 30 menit boleh dibuka, lalu kemudian dilakukan tes tusuk kayak gini untuk mastiin bagian dalamnya tuh udah matang dan gak nempel di tusukan. Ini dia hasil yang udah matang. Nah, ini yang aku bilang kalau misalnya nanti nggak ditambahin baking powder, mungkin aja dia akan lebih mengempes karena mungkin berat banget ya komposisi tapenya. Tapi ini rasanya enak banget, lembut, lembab gitu, sampai besokannya pun biasanya kayak kukus itu lebih identik akan mengering. Kalau ini tuh enggak, tetap lembab, tetap lembut, dan tetap enak, kerasa banget tapenya. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi bulu tape apalagi, atau variasi olahan tape singkong apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.